Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Adriansyah, NPM 212103079 dari kelas C, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan apa itu standar kompetensi pendidik. Pendidik menurut KBBI adalah orang yang mendidik karena pendidik berasal dari kata didik. Menurut Wikipedia, pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik juga mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya. Yang pertama, guru, biasa dipakai di sekolah-sekolahan. Yang kedua, dosen. Yang ketiga, konselor. Yang keempat, pamong. Yang kelima, widyaswara. Yang keenam, tutor. Yang ketujuh, instruktur. Yang kedelapan, fasilitator. Dan yang terakhir, ustadz. Selanjutnya, guru. Mungkin sama seperti sebelumnya, guru juga adalah orang yang memberikan pelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru berarti orang yang kerjanya mengajar. Guru juga memiliki beban tugas yang sangat berat. Tidak hanya bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya, tapi juga bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Maka dari itu, pendidik memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini pendidik memiliki 4 kompetensi, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Mungkin yang pertama, kompetensi pedagogik adalah suatu kemampuan guru dalam proses pembelajaran, yang artinya guru harus memiliki soft skill atau memiliki bakat khusus dalam cara menyampaikan pembelajarannya. Dalam kompetensi pedagogik juga ada beberapa aspek yang harus dikuasai oleh para pendidik. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakter peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lainnya. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru juga harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif agar para peserta didik tidak gampang jenuh dalam melaksanakan pembelajarannya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru juga harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya. Mengembangkan kurikulum mengacu kepada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Karena jika para pendidik tidak menguasai materi, sumber dari materinya, mungkin para pendidik tidak akan bisa leluasa atau tidak bisa menyampaikan materi secara luas. Yang selanjutnya, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda, jelas. Dan guru juga harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap para peserta didik bisa mengaktualisasikan atau bisa mengekspresikan potensinya. Yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru atau pendidik, harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus bisa berkomunikasi dengan santun dan penuh empati kepada para peserta didik. Hal ini wajib dimiliki oleh setiap guru, karena guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para peserta didiknya. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian dan evaluasi belajar itu meliputi hasil dan proses belajar. Dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan, karena untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para pendidik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu berkaitan dengan diri sendiri ataupun karakteristik dari si pendidik tersebut. Setiap guru juga harus bisa mencerminkan kepribadian yang positif. Ya, seperti mungkin sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, dan yang lainnya. Karena jika salah seorang
pendidik memiliki kepribadian yang buruk, itu akan memberikan dampak yang negatif pada para peserta didiknya. Dan selanjutnya, kompetensi profesional. Mungkin yang dimaksud kompetensi profesional di sini adalah hard skill dari si pendidik tersebut. Dan selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki agar tugas dapat terselesaikan dengan baik. Keterampilan berkaitan dengan hal-hal teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru tersebut. Ada juga indikator kompetensi profesional guru, diantaranya yang pertama, menguasai materi pelajaran dari mulai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu yang diajarkan. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif agar bisa memberi pengetahuan lebih luas dan lebih mudah diterapkan pada peserta didik. Yang keempat, mampu bertindak reflektif dan mengembangkan keprofesionalan secara kontinuitas. Yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Yang terakhir, atau yang keempat, kompetensi sosial. Mungkin kompetensi sosial ini berkaitan dengan cara berkomunikasi kita terhadap para peserta didik ataupun para orang tua peserta didik, para sesama guru, kepada tenaga kependidikan, ataupun ke masyarakat umum. Indikator dari kompetensi sosial juga diantaranya yang pertama, bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi tentang keadaan sekitar. Yang kedua, berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, berkomunikasi baik secara lisan maupun lisan. Yaitu kompetensi guru, uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru merupakan tolak ukur dari tiap-tiap guru. Maka negara melalui Kemendikbud menyelenggarakan uji kompetensi guru. Kegiatan tersebut menguji kompetensi pedagogik dan profesional atau subjek matter. Berikut adalah tujuan dari uji kompetensi guru, diantaranya 1. Pemetaan penguasaan kompetensi guru atau kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang kedua, sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Selanjutnya, siapa peserta dari uji kompetensi guru? Nah, di sini telah dituangkan yang pertama, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, guru PNS dan bukan PNS yang mengajar di sekolah swasta atau guru honorer di sekolah negeri yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi standar kompetensi pendidik adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh guru yang ditunjukkan dalam 3 kompetensi utama, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan profesional sebagai guru atau profesionalitas. Yang kedua, kompetensi yang berkaitan dengan diri sendiri atau personal. Yang terakhir, kompetensi yang berkaitan dengan lingkungan atau dengan sekitar. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.